channel Heri Petani Indonesia tidak bosan-bosan untuk membagikan pengalamannya ataupun pengalaman saya pribadi, teman-teman. Pada video kali ini saya akan membuatkan tutorial dari mulai proses lahan, kemudian pemberian pupuk dasar, penaburan kapur dolomit, dan juga penutupan plastik mulsa. Setelah plastik mulsa saya buatkan lubang, kemudian apa saja nanti yang akan saya perlukan untuk lahan ini. Setelah itu saya sambung dengan melakukan penyemaian benihnya, kemudian sampai pindah tanamnya. Maka dari itu silahkan teman-teman tonton videonya. Tingkat keberhasilan dari budidaya tanaman cabai sendiri, yang pertama adalah pemilihan varietas yang unggul ataupun bibit yang unggul, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah proses lahan sebaik mungkin. Kemudian cek pH tanahnya menggunakan pH meter. Usahakan pH tanah di atas 6, teman-teman. Insya Allah kalau lahan itu diproses secara baik, perakaran tanaman cabai bagus. Jika perakaran tanaman cabai itu bagus, biasanya penyakit layu fusarium, layu bakteri, dan juga hama kutu-kutuan bisa diminimalisir. Kemudian setelah itu berikanlah pupuk dasar. Kemudian bagaimana tata cara memberikan pupuk dasar yang tepat dan berapa waktu setelah diberikan pupuk dasar baru dilakukan pindah tanam. Dalam video kali ini saya akan membahas semua dari mulai proses lahannya sampai pindah tanam. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Jika seandainya video ini tidak bermanfaat buat teman-teman semua, silahkan di skip saja. Karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman, siapa tahu apa yang saya bagikan membawa manfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video dari mulai proses lahan sampai pindah tanam nanti. Pertama yang harus dilakukan teman-teman untuk budidaya tanaman cabai adalah pencangkulan lahan, entah itu menggunakan cangkul ataupun menggunakan traktor dan juga bisa menggunakan kultivator, teman-teman. Setelah itu bentuklah bedengan ataupun gulutan sesuai selera teman-teman semua. Ukur ataupun buat jarak antar bedengan yang ideal ataupun lebih lebar buat teman-teman yang pemula. Setelah lahan sudah selesai dicangkul, kemudian langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah pemberian kapur dolomit ataupun kapur pertanian. Sesuaikan saja teman-teman berapa dosisnya. Nanti setelah itu baru dilakukan penutupan, biasanya seperti itu. Ini sedang melakukan penaburan kapur dolomit ataupun kapur pertanian. Setelah kapur dolomit ini ditaburkan semua, nanti yang kedua adalah saya memberikan sekam, teman-teman. Jadi karena tanah ini terlalu becek sekali, makanya dari itu saya menggunakan sekam.
Dan ini sekamnya teman-teman sudah dibagikan untuk satu gawang ataupun satu bedengan ini. Saya pergunakan 3 sampai 4 karung. Kenapa saya menggunakan sekam mentah teman-teman? Karena tanah ini terlalu becek, terlalu padat teman-teman. Jadi tanahnya itu agak lengket. Kenapa saya menggunakan sekam? Saya perbandingkan ataupun saya samakan dengan jika saya menanam tanaman cabai di media polybag. Jika tanahnya itu padat, biasanya saya menggunakan sekam sama kapur dolomit. Dan untuk tata caranya gampang, dilakukan penaburan. Nanti setelah dilakukan penaburan seperti ini, baru dilakukan pencangkulan kembali. Tujuannya agar sekam itu bisa tercampur dengan rata dengan kapur dolomitnya teman-teman. Setelah itu nanti baru dilakukan penutupan plastik mulsa. Dan ini teman-teman, saya dibantu oleh saudara kami untuk pemasangan plastik mulsanya, tapi saya hanya sekedar berdiri membuat video teman-teman. Jadi kalau dibantu oleh saudara, saya bisa megangi kamera HP, tapi jika tidak dibantu biasanya sambil melakukan aktivitas di kebun, saya selalu memegang HP, entah itu mau melakukan penyepraian, pemupukan. Makanya teman-teman bisa lihat video-video kami. Video ini sangat sederhana sekali. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini yang membawa manfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Nanti setelah plastik mulsa ini dipasang selesai, baru melakukan pelubangan plastik mulsa. Kemudian setelah dilubangi, nutrisi apa yang saya berikan ataupun pupuk dasar apa yang saya berikan untuk persiapan budidaya tanaman cabai ini teman-teman. Dan alhamdulillah teman-teman, pemasangan plastik mulsa sudah selesai saya lakukan. Ini ada 32 bedengan teman-teman. Populasinya sekitar 2000-an, karena ini rencana nanti akan saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka. Tapi ini pun juga terbagi menjadi 2. Varietas tanaman semangkanya beda, kemudian tanaman cabenya juga beda. Kemudian yang 16 gawang ataupun 16 bedengan lagi juga tanaman cabenya varietasnya juga berbeda. Ori 212, kemudian sama kaliber varietas semangkanya Baginda sama Madera F1 teman-teman. Itu yang nanti akan saya tanam. Nanti setelah itu baru melakukan pelubangan plastik mulsa. Makanya tonton videonya, insya Allah video ini bermanfaat teman-teman. Langkah berikutnya yang harus saya lakukan adalah setelah saya melubangi plastik mulsanya, saya menaburkan pupuk kimia teman-teman. Untuk pupuk kimia saya menggunakan NPK 1616, kemudian saya tambahkan perbandingannya 1:1 teman-teman. Untuk satu lubang tanam ini saya tabur 1 sendok makan. Usahakan dan saran buat teman-teman semua, jangan langsung dipindah tanamkan teman-teman. Tunggu minimal 7 hari, maksimal 14 hari teman-teman. Jadi ini jarak antar bedengannya 95 cm, jarak antar tanaman 75 cm, kemudian jarak ke sampingnya 50 cm. Jarak tanam semangkanya 2 meter teman-teman. Sebenarnya terlalu mepet, yang terpenting nanti diarahkan pohon semangkanya, tujuannya agar tidak merambat ke tanaman cabenya. Nanti setelah ini, sebelum saya melakukan pindah tanam, biasanya akan saya kocor dengan pupuk dasar lagi. Itu pengocoran yang terakhir sebelum saya lakukan pindah tanam. Maka dari itu silahkan tonton videonya, insya Allah video ini bermanfaat. Mari kita belajar bersama, sukses bersama. Mudah-mudahan kita semua bisa memajukan pertanian di negeri kita tercinta ini, yaitu Indonesia. Langkah yang terakhir sebelum saya melakukan pindah tanam yaitu akan mengocorkan asam humat power soil, kemudian trigro mycorrhiza teman-teman. Yang ketiga adalah fungisida hayati yaitu Anfus. Untuk dosisnya 1 kilo asam humat power soil untuk 240 liter air. Kemudian trigro mycorrhiza ini saya menggunakan 1 kilo untuk 240 liter air. Kemudian fungisida Anfus saya menggunakan 1 kilo. Nanti akan saya kocor ke setiap lubang tanam sebelum saya melakukan pindah tanam. Satu lubang saya kocor minimal 50 ml air. Kemudian baru saya lakukan pindah tanam 1-2 hari teman-teman. Biasanya baru saya lakukan pindah tanam. Dan ini teman-teman video penyemaian benihnya. Ini saya kasih tata cara tips agar
benih cabai ini bisa tumbuh minimal 85% teman-teman, karena kalau untuk 100% itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan air sehangat-hangat kuku, kemudian benih itu direndam minimal 3 jam maksimal 8 jam teman-teman. Ini varietasnya ada kaliber, yang kedua adalah ada ori 212, karena satu lahan itu sebenarnya 2 petak karena pondasi teman-teman. Jadi saya sambung yang sebelah sini untuk tanaman cabai kaliber, terus yang sampingnya untuk tanaman cabai ori 212. Kemudian semangkanya juga ada 2 varietas. Maka dari itu silahkan teman-teman coba cara ini, insya Allah akan tumbuh semua teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini juga teman-teman bisa melakukan di rumah dengan hasil yang sama. Oke teman-teman, setelah bibit sudah siap untuk dipindah tanamkan. Sebenarnya di tempat kami sekarang lagi musim kemarau karena usia bibitnya ini sudah tua, kemudian sudah memasuki daun ke-7, ada yang daun ke-9 teman-teman. Jadi terpaksa harus saya pindah tanamkan, takutnya nanti bibitnya ini ketua. Untuk bibit cabai rawit merah teman-teman, walaupun usianya sudah 2 bulan lebih ataupun 3 bulan, itu bisa dilakukan penanaman kembali. Yang penting harus dilakukan topping pucuk, kemudian cara menanamnya itu usahakan miring teman-teman. Nanti tunas cabang itu akan muncul, daripada bibit dibuang-buang, sayang sekali teman-teman. Dan untuk tanaman cabai ini saya tidak melakukan pemupukan, hanya melakukan penyepraian saja, yaitu menggunakan insektisida untuk menghindari hama kutu-kutuan. Dan sekarang saya sudah di kebun teman-teman, dan ini lahannya, ini populasinya sekitar 2.500-an teman-teman. Tapi ini saya bagi menjadi 2 karena ada permintaan dari subscriber kami. Yang pertama adalah varietas kaliber, ini saya tanam, kemudian insya Allah besoknya yang sampingnya adalah tanaman cabai ori 212. Untuk jenis varietas semangkanya juga berbeda, yang satu baginda, yang satu adalah Medera F1 teman-teman. Untuk penanamannya teman-teman pasti sudah bisa, tapi di sini nanti daripada ada yang komplain kok pindah tanam nggak ditanamkan, nanti juga akan saya contohkan tata cara mengeluarkan bibit ini dari pot rai tersebut. Usahakan sebelum dilakukan pindah tanam dilakukan penyiraman dulu teman-teman. Tujuannya apa? Agar tanahnya tidak terlalu kering. Untuk media tanamnya saya hanya menggunakan tanah, kemudian saya tambahkan sekam bakar. Dan ini kondisinya. Dan mohon maaf kemarin pemasangan bambu saya tidak bisa membuatkan videonya karena hanya pemasangan bambu. Jadi yang penting-penting saja yang saya upload. Nanti 7 hari kemudian saya juga akan melakukan pemupukan ataupun tidak, nanti akan saya infokan semua. Dan insya Allah nanti sampai panen akan saya buatkan video 1 judul teman-teman, tapi mohon bersabar karena usia tanaman cabai itu terlalu panjang, kemudian dari segi pemupukannya pun juga sangat banyak sekali, beda dengan tanaman semangka dan juga tanaman melon. Dan untuk mengeluarkan bibit ini dari potret sebenarnya cukup mudah sekali teman-teman, hanya dipencet di bawahnya kemudian baru dicabut bibitnya. Itu teman-teman bisa lihat akarnya sangat banyak sekali. Teman-teman tidak harus menggunakan potret seperti yang saya pergunakan, bisa menggunakan daun pisang, kemudian juga bisa menggunakan plastik es, tergantung selera. Tapi kalau saya sendiri menggunakan potret, tujuannya apa? Mempermudah untuk membawanya ke kebun, kemudian dimasukkan ke lubang tanam, baru diuruk secukupnya aja teman-teman, jangan ditekan, nanti takutnya akarnya ini akan putus karena ini tanahnya sangat kering sekali teman-teman. Pokoknya sangat kering sekali, sudah 1 bulan lebih tidak ada hujan.
Kemudian juga ada kendala di tanaman cabai yang saat ini sudah berbuah, juga kekurangan air teman-teman, tapi mau bagaimana lagi, hanya nunggu air-air dari kiriman dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Kemudian di sini juga saya jelaskan ke teman-teman semua, di sini tidak ada sarana irigasi, itu yang pertama. Yang kedua, di sini juga tidak ada sungai, jadi semua saya lakukan itu secara manual, terkecuali musimnya musim penghujan, biasanya saya tidak melakukan penyiraman. Kemudian yang kedua, tanah di sini adalah tanah merah, teman-teman, tanahnya sangat lengket sekali. Kemudian pH tanahnya di sini di bawah 5 semua, teman-teman. Jadi harus pintar-pintar, harus pandai-pandai untuk melakukan ataupun memproses lahan tersebut agar pH-nya itu bisa naik sedikit. Oke teman-teman, mungkin video saya akhiri sampai di sini dulu. Nanti silahkan tunggu 7 hari sampai 10 hari ke depan, saya akan melakukan pemupukan yang pertama. Pupuk yang saya pergunakan apakah masih sama dengan pupuk yang saya pergunakan sebelumnya, tapi rencananya pasti beda, teman-teman, karena setiap penanaman tanaman cabai saya selalu menggunakan pupuk yang berbeda biar tidak sama dengan metode si A, si B, dan si C. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah balas dengan rezeki yang berkah, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga bisa menjalani aktivitas masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.